Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa syafiina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak RT kita, Bapak Gus, yang telah memberikan waktu pada kami, wabil khusus wabil baik juga dalam rangka silaturahim malam 7 hari takziah, yaitu wafatnya almarhum Bapak Hanafi bin Mirza bin Marsinan, ya. Almarhum Bapak Hanafi bin Marsinan, yang sama-sama kita hormati Ustadz kita Bapak Ismail dan mungkin oleh Ustadz yang lainnya, dan juga saya hormati wabil khusus Sohibul Bait, Sohibul Hajat pada malam hari ini acara doa bersama, yaitu Bapak Wahyu Setiadi beserta keluarga besarnya dan Ibu Titin Suhartini, serta orang tua kita yang saya muliakan, Bapak Haji Paryono, Bapak Haji Pariyadi, serta sesepuh-sesepuh yang lainnya, terutama tua lingkungan kita, yaitu Bapak Agus Yudo Asmoro, yang sama-sama kita hormati luar biasa beliau. Semoga para ustadz kita, para pemimpin kita panjang umur, sehat, sehingga bisa membina, membimbing kita dengan kesabaran dan juga penuh dengan perjuangan untuk kemajuan daerah kita. Allahumma amin. Para sesepuh, bini sepuh yang saya muliakan, dan hadirin jamaah doa bersama malam ke-7 hari yang saya muliakan. Tidak ada ucapan yang pantas kecuali hanya rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Bapak Wahyu Setiadi dalam rangka doa bersama takziah malam ke-7 Bapak tercintanya, yaitu almarhum Bapak Hanafi bin Marsinan. Semoga beliau di alam barzah sana diberikan lapang kuburnya, diberikan kenikmatan kubur, dan juga dimaafkan segala kesalahannya dan diampuni dosa-dosanya, dan nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan, serta tetap istiqomah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat teriring salam tidak lupa, mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Dengan diiringi sholawat bil qulub, mari patikan ngantuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sholli wa sallim. Luar biasa Pak, ini sholawat bil qulub maknanya sangat banyak sekali. Di antara satu, insya Allah orang yang selalu baca sholawat ini mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Kesehatan jasmani dan rohani. Berarti sehat apanya Pak? Iman, dan sehat juga badan. Itu luar biasa, nikmat terbesar di dunia
termasuk juga nikmat menjadi kita umat yang ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang sering membaca sholawat ini insya Allah terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit hati. Penyakit hati itu Pak kalau dikupas banyak, ini nggak selesai malam hari ini. Ada 11 Pak. Iya, disingkat RSSTTTUGGHN. Apa Pak? Penyakit hati ini yang bikin menghancurkan amalan kita sehingga amalan kita ditolak oleh Allah. RSSTTTUGGHN, singkatnya aja. Penyakit hati yang pertama adalah riya. Kemudian suudon, kemudian sum'ah. Sum'ah itu pamer lewat suara biar dipuji orang, itu juga riya. RSSTTT. Nah, T pertama adalah takabur, sombong. Kemudian tamak, rakus. Tidak ingat pada teman, nggak ingat sama saudara, nggak ingat sama tetangga. Itu orang rakus. Pengennya udah jatah orang lain dirayah juga. Waduh, boleh rakus tamak. Kemudian tipu daya, tipu-tipu orang, modus. RSSTTU ujub, bangga pada diri sendiri. Ini penyakit hati. GGHN, G-nya itu godok, senengnya marah-marah mulu. Kalau marah boleh Pak, nggak apa-apa. Marah untuk mendidik orang supaya tidak melampaui batas, boleh kita marah. Tapi kalau marah-marah udah jelek, setan. Nah, G yang kedua apa? Ghibah, menceritakan kejelekan orang lain di muka umum, termasuk kejelekan keluarga juga nggak boleh sama. Itu kita jaga. GG hanya apa? Hasad. Hasad itu apa Pak? Iri hati. Ini lucu Pak, orang punya penyakit iri hati ini SMS Pak. Senang melihat orang lain susah. Apa Pak? Senang melihat orang lain susah, dan dia susah melihat orang lain senang. Jadi itu orang ini gitu tuh. Nah terus biar menghemat waktu, RHN yang terakhir apa? Ini repot Pak. Namanya namimah, penyakit hati. Ini kelihatannya nama bagus banget, tapi artinya jelek Pak. Apa itu Pak? Namimah artinya provokator. Jadi orang yang suka manasin orang lain supaya berantem, supaya cekcok, supaya berkelahi. Ah, ini provokator. Jelek. Yang bagus adalah motivator. Yang bagus motor, penggerak yang baik itu namanya inspirator. Allahumma cukup. Sakit hati. Kemudian yang ketiga insya Allah bisa mempertajam penglihatan batiniah kita. Ini tadi sholawat tibil qulub. Yang keempat bisa membawa cahaya dan sinar mata hati kita. Yang kelima adalah menenangkan hati yang sedang gelisah dan punya penyakit was-was. Sering baca kali sholawat tibil qulub. Allahumma, itu pembuka. Lanjut, guru malam, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan kakap, ikan batin. 7 itu mesti. Lebih cepat, lebih bagus, gak usah bertele-tele. Mohon maaf, lahir dan batin. Saya tahu duduknya silo gini keju ya. Makanya langsung intinya aja ya. Jadi kita peringati yaitu wafatnya almarhum Bapak Hanafi ini gini, ada dasarnya. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Apa itu maksudnya? Setiap yang punya nyawa itu pasti mati. Termasuk hewan-hewan yang kecil-kecil, yang mungkin hewan plankton, gurem, apa dia, kutu, semua pada mati. Dha'iqatul maut. Suma kemudian hanya kepada kami Allah lah mereka akan dikembalikan kembali kepada Allah. Itu intinya. Kemudian setelah itu Allah memberikan kabar gembira. Surat Al-Baqarah ayat 153 ini nyambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah dirimu dengan bertindak, berlaku sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat.
bal ahya'u walakin la tash'urun. Ini Al-Baqarah 154 selanjutnya. Janganlah kau mengatakan bahwa orang yang meninggal atau mati di dalam jalan Allah dalam keadaan beriman itu mati. Tidak mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Sesungguhnya beliau-beliau itu hidup, Pak. Cuman pindah alam barzakh, bubar pecah. Pindah alam. Kita tidak menyadari itu. Oleh karena itu, supaya beliau tetap senang, senyum. Nah, para putra putrinya ini seperti ini, bagus banget ini. Mendoakan, dibantu para saudara-saudara sana, kadang tetangga dan keluarga baik yang jauh maupun yang dekat. Semoga beliau tetap senyum di alam barzakh sana. Allahumma amin. Dan termasuk tadi almarhum alfa yang disebutkan dan luhur yang lainnya. Insya Allah sampai, Pak. Kalau nggak percaya, mati dulu dah. Usah percaya aja, makanya semangat. Insya Allah. Bahkan ada yang nggak percaya, silakan saja. Kita nggak usah beribut. Berbeda pendapat nggak masalah. Berbeda pendapat tidak masalah. Saling menghormat, alhamdulillah. Yang penting rukun, alhamdulillah. Berpecah belah. Nah, alhamdulillah pinter. Oh, biasa ini. Usah beramal ini. Oh, ini ngefan ini. Iya, Pak, itu, Pak. Enggak usah ribut. Masuk bijak pilihan kayak kemarin pilihan pilkada, ya udah. Enggak usah ribut. Kita saling percaya masing-masing saja. Doa kepada Allah yang terbaik. Itu artinya insyaallah aman. Alhamdulillah. Lanjut ayat 155. An 53 154. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini Al-Baqarah 155. Dan Allah itu akan menguji kalian semua. Ya, kita akan diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan kelaparan, dengan rasa takut. Itu diuji oleh Allah. Dan orang yang mampu menghadapi ujian tersebut adalah orang-orang beriman. Khusus orang-orang sering berpikir kepada Allah. Kalau ada mungkin lagi ada musibah, ada angin ribut, ada hujan, ada puting beliung, boleh kita adzan. Seperti itu menenangkan hati. Adzan tidak hanya untuk mau sholat saja. Bisa. Ada gempa bumi, adzan. Insyaallah kita lakukan itu azan kita. Itu menenangkan hati. Sholawat apa saja yang kita bisa. Diuji oleh Allah rasa lapar, takut, dan kemudian juga kehilangan salah satu keluarga. Wasamarot, dan juga mungkin kehilangan suatu harta benda kita, buah-buahan, mungkin pertanian atau harta benda. Mungkin kita kadang-kadang kehilangan motor, dicuri orang misalnya. Tapi setelah dicuri atau hilang, kita harus koreksi diri, Pak. Kenapa ya? Kok aku berarti ya, kurang hati-hati, atau berarti kita harus mencari barang yang lebih halal lagi. Bisa seperti itu, karena itu kalau bukan milik kita, Pak, udah hilang. Seperti ini almarhum Bapak Hanafi ini kita sayang semuanya. Luar biasa, itu sangat baik-baik, sangat menyenangkan keluarga, pinter berbagai macam hal, luar biasa, juga tahu sendiri. Tapi Allah lebih sayang. Wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza musibah. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang ketika ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat 156. Hati-hati, Pak. Karena ini suka keliru mengumumkan di corong di masjid innalillahi wa inna ilaihi. Nah, salah itu. Harus dikoreksi. Seperti aku juga hampir lupa tadi dengan Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Ini saling ingatkan. Ini harus betul, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah, dan hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Terakhir ditutup ayat 157.
Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kesejahteraan dan juga rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Inilah acuan orang Islam. Kita semua, agama kita kalau mendapatkan suatu musibah merujuknya ke Al-Quran, Pak. Nah, kemudian tidak usah panjang lebar yang saya sampaikan, intinya mari, dalam hadis pun disebutkan, mengingatkan, sering disampaikan oleh para ustadz yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata banu adama inqata'a amaluhu. Ketika anak cucu Adam sudah meninggal, sudah mati, maka terputus semua amalnya. Illa min thalathin, kecuali tiga hal, yaitu shadaqatin jariyatin yang pertama, yang kedua au ilmin yuntafa'u bih yang kedua, yang ketiga awaladin sholihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh dan mendoakan kedua orang tuanya. Ini kadang-kadang orang salah paham, Pak. Anak itu anak kandung aja, yang lainnya nggak bisa. Oh, nah, itu ada yang begitu, Pak. Udah nggak usah pikirin, itu beda pendapat. Namanya anak soleh ya semua. Memang wabil khusus anak kandung. Kita bantu mungkin mantu semuanya situ. Nah, kita juga anak-anak soleh ini. Contoh sholat Jumat itu mendoakan orang mukminin seluruh dunia, Pak. Nggak pakai itu nggak sah sholat Jumat. Itu contoh seluruh dunia doain, ya. Itu bukti bahwa kita itu semua itu anak-anak soleh, termasuk orang-orang. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat dan sebagainya. Itu bukti kalau itu anak soleh itu bukan hanya anak kandung, memang intinya kita bantu. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya tutup, ini sedikit mungkin ada pantun. Cakep belum? Ini nih. Ingin mandi pergi ke sumur, di tengah jalan ketemu Zubaidah. Apa artinya panjang umur kalau tidak untuk beribadah? Cendrawasih Burung Papua. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan saya mewakili Bapak Wahyu Setiadi mengucapkan terima kasih seluruhnya Bapak-bapak yang ada di sini. Tidak disebut satu persatu. Semoga niat baik, ikhlas Bapak dari rumah masing-masing dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Langkah kaki kanannya menambah derajat tinggi di sisi Allah, langkah kaki kirinya menghapuskan dosa-dosa Bapak sekalian. Amin. Dan mohon maaf barangkali dalam menjamu, baik itu sambutan, tutur kata, hidangan yang tidak berkenan di hati Bapak-bapak sekalian, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya. Bila ada sumur di ladang, boleh saya numpang mandi. Bila masih kurang, besok dipanggil lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.